Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ruhi Sayyidatu Syekh Asy'ari wa ila ruhi Sayyidina Abdullah bin Sanata subhanallah ya filahu marhamu ila darajati bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du, faslun fi dzikri amarati iqtirabi sa'ah. Fasal menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. As-sa'ah itu nama lain dari yaumul qiyamah. Ada yaumul qiyamah, ada as-sa'ah, ada yaumul akhir. Itu namanya macam-macam. Al-qari'ah dan macam-macam. Di sini menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat ini ada dua, ada tanda kiamat gede, ada tanda-tanda kiamat ya sughra, ada tanda-tanda kiamat kubra, tanda yang besar sama tanda yang kecil. Tanda yang besar sama tanda yang kecil. Ada Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, Abu Bakar masyhur, di situ menjelaskan punya tentang teori. Beliau mempunyai satu kitab yang mana kitab itu membahas tentang asaratus sa'ah, fiqhu tahawulat, pemahaman tentang tahawulat, perubahan zaman, di mana di situ diterangkan tentang tanda-tanda kiamat mulai zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Kenapa beliau mencetuskan satu fan di mana tentang membahas khusus tentang kiamat? Di situ mengambil dari hadis Jibril, di mana hadis Jibril itu pembahasan pertama Islam. Rasulullah ditanyai al-Islam, lalu ditanyai iman, lalu ditanyai ihsan. Terus ketiga ini sudah dibahas dalam ilmu fikih, ilmu kalam, sama ilmu tasawuf. Sementara yang keempat yang ditanyai malaikat Jibril tentang asaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, kapan terjadinya kiamat. Lalu Rasulullah mengatakan bisa ilfi alaminal mas'ul, kamu lebih tahu. Terus atau sama-sama kita nggak tahu, itu maknanya. Kemudian tanda-tandanya apa, amaratuha apa, tanda-tandanya apa. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW di situ tentang salah satu tiga dari tanda-tanda, banyak tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu robataha, seorang akan melahirkan majikannya. Lalu antara, kamu akan melihat seorang pengembala yang telanjang kaki, lalu tetapi punya gedung-gedung yang megah. Itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lain yang akan diterangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini. Wahya kasiratun, banyak sekali, bahkan ada satu kitab khusus menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Banyak sekali, minha diantaranya adamul musaid, di mana tanda-tanda kiamat itu sudah jarang orang yang mau menolong orang lain. Wal muawin aladin, jarang orang mau menolong dalam urusan agama, jarang. Artinya gini, artinya seseorang itu ketika
membantu saudaranya dalam urusan agama sulit, yaitu di mana dia itu memperingatkan saudaranya tentang ayo sudah masuk waktu sholat, ayo kita bareng-bareng berjamaah. Nah, itu sudah jarang tuh. Ada orang misalkan dia nggak orang fakir miskin lalu dibantu dengan pakaian-pakaian buat sholat, itu jarang. Artinya sesuatu yang menolong urusan agamanya orang lain itu sudah jarang. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah firman-Nya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman, as-sabir ala dinihi, orang yang sabar beragama, ya, orang yang sabar atas agamanya, artinya orang yang menjalankan agama di waktu itu seperti qabid alal jamri, seperti orang yang menggenggam batu bara, susah. Orang kalau menggenggam batu bara kan panas. Nah, di akhir zaman itu orang yang menjalankan din, orang yang menjalankan syariat diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana orang yang menggenggam batu bara. Orang sholat 5 waktu aja di zaman sekarang beratnya luar biasa, banyak ujiannya, banyak godaannya. Orang berpuasa di zaman sekarang aja itu susahnya luar biasa, banyak godaannya. Orang bertauhid di zaman sekarang juga banyak godaannya. Nah, ibaratnya seperti orang yang menggenggam batu bara, itu susahnya luar biasa, dimana serangan-serangan dari macam-macam aliran, macam-macam itu menggerogoti daripada generasi-generasi umat Islam zaman sekarang ini. Ketika mau mengidharkan, menampakkan agamanya, mungkin alhamdulillah di Indonesia ini kita masih bisa, ya, di mana kita menjalankan syariat Islam dengan sholat 5 waktu itu masih akhaf, ya, lebih ringan daripada kita kalau melihat di luar Indonesia, di mana di situ mayoritas bukan Islam dan Muslim. Itu susahnya luar biasa. Memakai pakaian Islam aja sebagian negara dilarang, memakai kerudung, memakai hijab, itu dilarang di sebagian negara. Nah, ini ibaratnya, ini ketika ada orang yang bersabar dalam menjalankan agamanya di akhir zaman itu sulit. Mungkin alhamdulillah sekarang kita masih bisa ke masjid, kita masih bisa ke majelis taklim, tapi tidak tahu nanti ketika 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana. Mungkin bisa jadi majelis ilmu dilarang, bagaimana nanti mungkin masjid-masjid ditutup, ya, karena nas Rasulullah bahwasanya di akhir zaman nanti manusia akan sulit untuk menjalankan Islam. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha, termasuk daripada tanda-tanda kiamat, yakunu fi akhir zaman, bahwasanya akan ada di akhir zaman ubadun, hamba juhal, ahli ibadah juhalun yang bodoh. Orangnya Masya Allah rajin sholat, rajin ibadah, tetapi nggak paham hukum. Banyak tuh di akhir zaman ahli ibadah, orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu hukum fikih, ahli ibadah tapi nggak tahu hukum tauhid. Dia sholatnya rajin tapi tidak mengenal Allah, nggak tahu sifat-sifat Allah. Ibadahnya rajin akan tetapi nggak tahu caranya, syaratnya, rukunnya ibadah tersebut. Itu akan terjadi di akhir zaman. Wa qura'un fasaqah, dan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, tetapi dia juga secara tidak langsung juga ahli maksiat. Hafal Al-Quran tetapi tukang maksiat, itu termasuk nanti di akhir zaman banyak. Dia hafal Al-Quran tetapi melanggar syariat. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah wal Hakim fil Mustadrak an Anasin radhiyallahu anhu.
Apalagi tanda-tanda kiamat, wa min hala taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah kiamat itu terjadi sehingga manusia itu saling bangga-banggaan di dalam membangun masjid. Masjidnya besar-besaran, indah-indahan, tetapi jamaahnya sedikit. Masjidnya banyak diindahin, ya, dihias dengan macam-macam, akan tetapi di dalamnya tidak ada orang sembahyang, tidak ada orang beribadah. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi pengalih fungsikan tadinya masjid jadi tempat wisata, kan ada tuh. Wa minha qit'atur rahim, termasuk daripadanya adalah memutuskan silaturahmi, ya. Jadi silaturahmi, banyak orang yang memutuskan silaturahmi, udah nggak kenal lagi saudara kanan kirinya, nggak kenal lagi pamannya, nggak kenal lagi kakak adiknya. Wa takhwinul amin, dan orang-orang yang amanat itu dianggap pengkhianat di akhir zaman. Orangnya amanah, dapat dipercaya, bisa memegang amanah, tetapi orang tersebut dianggap pengkhianat. Wa'timanul kha'in, sementara orang yang khianat, pendusta, itu dijadikan orang yang memegang amanat. Itu di akhir zaman. Kebalikan, yang megang amanah, yang memegang kepercayaan, orang yang khianat, sementara orang yang amanah itu dianggap pengkhianat. Rawahu Tabarani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan. Terus apa lagi? Wa minha, tanda-tanda kiamat yang lain, intifakhul ahillah, naiknya tanggal, ya, bulan hilal. Wa ayyural hilalu qabalan. Jadi hilal itu kan awal menentukan awal bulan. Terus di situ gimana dilihatnya hilal itu qabalan, silatan, yaitu satu mayutla'u fayuqalu lailataini. Intinya kalau biasanya hilal itu kan bisa dilihat di tanggal ini dalam perubahan iklim, ya, dimana biasanya hilal itu kalau tanggalnya itu 29 doang, maka nanti tanggal 30 kalau kelihatan hilal berarti itu tanggal 1. Kalau tanggal 30-nya nggak ada hilal berarti besok itu tanggal 1. Ini tanggal 30 nggak dilihat, tanggal 1-nya yang nggak ada. Jadi 2 malam yang aslinya itu menandakan harusnya hilal dilihat, tapi selama 2 malam hilal tidak dilihat. Itu termasuk tanda-tandanya kiamat. Termasuknya lagi tanda kiamat, yadhabus solihun, al-uwal, ya, hilangnya orang-orang soleh. Di akhir kiamat nanti orang-orang soleh itu sudah mulai sedikit. Orang-orang soleh itu adalah orang yang menjalankan haknya Allah dan juga haknya adami, yaitu mereka sudah mulai habis. Watabqahu salah, yang tersisa hanya ampasnya aja. Ini kayak kita ini ampas-ampasnya doang. Orang-orang solehnya udah mulai habis, yang benar-benar menjalankan syariat itu udah mulai habis. Kahasalatis syair awit tamar, seperti ampasnya gandum atau kurma. Jadi akhir zaman orang soleh itu hanya tinggal ampas aja, yang benar-benar soleh itu tinggal sudah mulai hilang orang-orang. Iya, enggak. Jadi cuma ya enggak dia soleh itu kan benar-benar orang yang ya'ti ala hukukillah, dia menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangannya. Tetapi di akhir zaman orang seperti itu sudah jarang, ya, tanda-tanda kiamat orang-orang itu sudah hilang, dan yang tersisa hanya ampasnya aja. Jadi separuh-separuh, menjalankan syariatnya cuma separuh-separuh. Wa min halatakumus sa'ah. Kalau misal kita mau melihat bagaimana mereka, misalkan kita lihat di kitab Tanbihul Mukhtarin itu, bagaimana orang-orang terdahulu di kalangan sahabat tabi'in itu menjalankan syariat luar biasa. Dia malam-malaman. Kalau di situ diterangkan gini, itu kitab di jalan kitab Tanbihul Mukhtarin itu punya
Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani itu di kurun 10 Hijriah. Diceritakan tentang orang-orang yang hidup di kurun 1, 2, 3 Hijriah. Dia 100, 200, 300. Di kurun itu kata beliau, di kurun itu orang kalau semalaman itu kadang sholat malam cuma bacanya satu ayat diulang-ulang sambil nangis, sehingga kalau pagi-pagi subuh-subuh mesti kelihatan mukanya pucat, mukanya sembem gara-gara menangis. Tapi zaman sekarang, kata beliau nih, zaman sekarang orang bacanya itu cuma banyaknya cuma baca doang satu khataman selama satu malam, tapi nggak nangis. Tapi kan mendingnya ya saat masih khatam satu malam zaman itu tahun 10 Hijriah, kurun 10 Hijriah itu masih khatam Quran satu malam, walaupun nggak nangis masih mending. Zaman sekarang coba satu malam jangan yang ngatamin Quran satu malam. Ini mulai berkurang orang-orang macam seperti itu. Seperti diceritakan di situ Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya anaknya nggak pernah ngatamin Quran. Sampai ngomong, ya Walid, wahai ayahku, doakan aku mudah-mudahan bisa ngatamin Quran. Kenapa? Setiap bacaan Al-Quran dia masih nangis, nggak bisa ngatamin, bahkan pingsan, wah nggak bisa ngatamin. Setiap baca Al-Quran laki-laki pingsan, baca Al-Quran pingsan, saking maknanya luar biasa. Kalau bareng-bareng sama ayahnya waktu sholat subuh, ayahnya sholat subuh baca suratnya Yasin, ini anaknya di belakang pasti pingsan karena mendengar ayat yang luar biasa tentang kiamat, tentang ini pasti pingsan, gak kuat. Saking seperti itunya minta sama ayahnya agar didoain bisa ngatamin Al-Quran walaupun cuma sekali. Itu orang-orang zaman dulu seperti itu, bersihnya hati. Jadi mereka ketika mendengar tentang ayat-ayat tentang kiamat, bahkan ada salah satu kisah di mana ada anak nih habis ngaji, habis belajar Al-Quran, datang ke ayahnya, ayah saya habis belajar ayat Alhaakumut Takasur. Oh iya, coba bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takasur. Paham kan maknanya kan dia kan? Melahirkan dirimu banyaknya orang-orang mengumpulkan harta sehingga ngalahin orang. Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, sampai orang-orang datang ke kuburan ya, mereka mati barulah mereka berhenti untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun. Sampai situ doang ayatnya, hafalnya ini anak ya. Jangan seperti itu engkau akan mengetahuinya. Kata ayahnya, kamu tahu nggak ayat itu lanjutannya apa? Nggak tahu ya. Kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Engkau pasti akan melihat neraka jahanam. Anaknya gemeter, keringetan, mukanya pucat, terus saking nggak kuatnya itu anak meninggal. Itu orang-orang zaman qadim seperti itu, zaman-zaman dahulu seperti itu. Orang-orang soleh yang seperti ini sudah mulai hilang adat-adat yang baik ya, dimana ya mungkin beberapa cerita orang-orang dulu, misalkan orang-orang tua dulu zaman mereka anak-anak masih banyak ke musola ya, masih ke masjid ya kan. Mungkin sekarang guys udah jarang kan. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Terus wa min halatakum sa'ahata yakunu zuhdu riwayatan. Katanya tidak, kata beliau, termasuk tanda-tanda kiamat adalah tidaklah kiamat itu terjadi sehingga sifat zuhud itu hanya sebuah cerita. Jadi zuhud itu sudah nggak ada lagi orang yang zuhud, hanya sebuah cerita-cerita dongeng-dongeng doang. Zuhud ini apa? Zuhud itu meninggalkan perkara yang halal. Nah itu kamu cuma ngambil barang secukupnya. Satu hari saya punya uang ini, hari ini Anda punya 100.000, tapi Anda cuma butuh 10.000, 90.000-nya Anda sedekahin. Nah ini orang-orang seperti ini hanya cuma riwayat aja, cerita-cerita dongeng aja, sudah nggak ada lagi orang yang punya sifat zuhud.
wal wara' tasannu'an, sementara orang wirai itu hanya sebagai tasannu, cuma apa namanya pura-pura wirai, saya wirai ini sebagai gaya, ya, cuma ngomong doang tapi aslinya enggak ada, dirinya bukan wirai. Kalau wirai itu apa? Wirai itu meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, sehingga akhir zaman itu orang wirai itu hanya cuma sebagai apa namanya dia itu cuma gaya-gayaan doang biar dikirain wirai gitu. Aslinya bukan wara orangnya, dia nggak wirai, cuma biar dia ngomong saya ini wirai, jadi cuma buat gaya-gayaan di akhir zaman. Rawahu Abu Naim fil Hilyah, Abu Nuaim ya. Wa minha ayakunal walad ghaidhan, termasuknya adalah anak kecil ya, anak seorang tua punya anak, nanti di akhir zaman anak ini menjadi beban buat orang tuanya. Orang tua ketika punya anak nggak senang, di akhir zaman itu orang tua sudah nggak senang punya anak lagi. Iya, jadi itu. Terus wal mataru qaidun, terus hujan bukannya bawa adem malah tambah panas. Ini hujan, setelah hujan tambah panas, bukan tambah adem. Wa tafidul lu'amu faidon, lalu termasuknya adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang laim ya, orang-orang yang hina itu seperti banjir, banyak, luar biasa. Orang-orang yang durhaka sama Allah itu sudah luar biasa, seperti banyaklah berceceran di mana-mana. Nah, terus wa min halatakum sa'ahata yasudu kula qabilatin munafiquha, tidaklah terjadi kiamat sehingga pemimpin itu diambil dari orang-orang munafik. Jadi pemimpin-pemimpin itu orang-orang munafik. Wa kana zaimul qaumi aradilahum, orang yang jadi pemimpin juga adalah orang yang hina di akhir kiamat. Wasadal qabilata fasikuhum, yang memimpin suatu kelompok adalah orang-orang fasiknya. Itu kiamat tuh, tanda-tanda kiamat. Pemimpin-pemimpinnya itu orang munafik, pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang fasik. Jadi ya lihat baik ya Pak ya. Rawahu atau ini sudah termasuk daripada nas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Jadi ya gitu. Rawahu at-Tabarani an Abdullah bin Mas'ud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus apalagi tanda kiamat? Termasuk tanda kiamat antuzakhraful maharib, ya, mihrab-mihrab diperindah sementara hati-hatinya pada mati. Orang jarang lagi ke masjid, masjidnya bagus tapi isinya kosong. Itu termasuk tanda kiamat. Wa minha fusyuwut tijarah hatta tu'inal mar'ah zawjaha tijarah. Orang sudah pada jadi pedagang semua sehingga perempuan-perempuan pun ikut berdagang. Itu waqatul, itu termasuk tanda asratus saah tuh. Ya. Jadi saking nyebarnya ya itu ya, orang-orang jadi pedagang semua sehingga perempuan pun nolongin suaminya buat ikut dagang. Waqatul arahim, terus orang sudah memutuskan tali silaturahmi, nafsi-nafsi. Kalau di Indonesia mungkin ya masih ya guyup orang ya, guyup, jadi silaturahmi masih nyambung, apalagi bulan Idul Fitri ya, itu masih silaturahmi. Tapi negeri-negeri non Islam itu ya kebanyakan sudah orang tua. Jadi gini, sistemnya ada di beberapa negara yang dia itu nanti kalau sudah usia berapa harus pisah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya terlantar, kadang orang tuanya terlantar, banyak tuh seperti itu. Apalagi bukan non muslim ya, kadang kebanyakan adalah menelantarkan nanti orang tuanya. Ada negara-negara yang seperti itu. Terus waduhuru syahadati bisur, dan banyak akhir zaman itu saksi palsu ya, persaksian palsu. Orang-orang saksi itu sudah tidak bisa percaya lagi, banyak saksi pembohong di akhir zaman. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu.
Terus apa lagi? Wa fusyul qalam. Ya, orang sudah banyak pakai pulpen. Kinaya an kasratil ini wa fusyul qalam ya. Wa fusyul qalam, orang sudah banyak pakai catatan. Ya. Artinya apa? Artinya kitabnya banyak ya, kitab PDF, kitab-kitab ini banyak, tapi yang bisa baca kitab itu sedikit. Itu tanda-tanda kiamat. Ya kan kitab kan banyak, atau nanti nyari kitab di internet aja banyak, kitab apa aja ada tentang hukum-hukum din lah ya, khususnya agama nih. Kalau masalah ilmu umum sih banyak masih ulama-ulamanya. Tapi ini ilmu din ini, kitab-kitab karangan karya-karya ulama terdahulu itu banyaknya luar biasa. Mau nyari yang model apa ada, cuma yang bisa mengajarkannya itu sedikit. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Terus ayat yang beliau maknanya juga orang ngaji ya, belajar itu supaya bisa jadi bergabung dengan para hakim. Wa minha ayutakhadul amanah maghnaman, dijadikan amanah sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Nah, itu tanda-tanda kiamat tuh. Di tempat-tempat di situ amanah kepemimpinan, tempat-tempat pemerintahan di situ jadiin sasaran untuk cari kekayaan. Ini tanda-tanda kiamat. Ikan sudah kelihatan tuh ya, tempat-tempat pemerintahan banyak dijadi tempat untuk nyari kekayaan. Wa zakatu mahroman, dan zakat itu menjadi tempat untuk mengganti kerugian. Wa yuta'alamul ilmu lihoridin, dan ilmu dipelajari tapi bukan ilmu agama yang dipelajari. Sedikit orang yang belajar ilmu agama, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Terus wa minha idza ata'a rajul imra'atahu, termasuk tanda-tanda kiamat nih apa? Orang suami nurut sama istrinya. Iya. Ya, termasuk tanda-tanda kiamat, suami itu nurut sama istri. Wa aqa ummahu, durhaka sama ibunya. Ibunya dibentak-bentak, giliran sama bojonya sama istrinya diem nurut, ya kan? Ini termasuk tanda-tanda kiamat tuh. Wa adna sadiqahu, ya, dia sama temennya akrab, sama temennya itu pokoknya ini banget lah. Kalau sama temennya udah bareng sama temennya, ya kan, apa sih istilahnya tuh, gaul terus lah, dia itu bergaul terus sama temennya baik banget sama temennya. Wa aqsa abahu, sementara sama orang tuanya dia galak. Nah, sama temennya baik, sementara sama dia itu dekat dengan teman, sama orang tuanya jauh. Ini tanda-tanda kiamat nih ya, sama orang tuanya selekan gitu, musuhan. Wartafatul aswatu fil masajid, ya, dan termasuknya adalah keras-kerasan suara di dalam masjid. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Wa minha idza dhaharat al-qainat, termasuk tanda-tanda kiamat itu munculnya penyanyi-penyanyi, banyak penyanyi-penyanyi, biduan-biduan banyak. Wal ma'azif, alat-alat musik semakin banyak. Ya, itu tanda-tanda kiamat, macam-macam tambah alat musiknya. Wa syuribatil khumur, dan banyak pemabuk, di mana-mana ada pemabuk, itu termasuk tanda kiamat. Wa la ana akhiru hadil ummah awalaha, dan orang zaman akhir melaknati orang-orang terdahulu. Ulama-ulama terdahulu dilaknati nih. Imam Syafi'i dilaknati, salah Imam Syafi'i, wah itu nyesatin Imam Syafi'i. Ulama-ulama dulu dihukumi sesat oleh mereka. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Termasuk dari tanda-tanda kiamat apa? Anna amamad dajjal sinuna khada'at, di mana sebelum Dajjal keluar itu tahun-tahun kebohongan. Ini sebelum Dajjal itu keluar, dimana kalau Dajjal itu keluar maka sudahlah di situ nanti alamat saatul kubro, termasuk tanda-tanda kiamat yang besar.
Sementara sebelum Dajjal keluar itu ada tanda-tandanya apa? Yaitu tahun-tahun kebohongan, di mana yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur dianggap bohong, wa yusaddaqu fihal kadhib, orang pembohong dianggap jujur, wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah dianggap khianat, wa yu'tamanu fihal khain, sementara orang yang dipercaya dianggap khianat. Wa yatakallamu fiha arwai bidah, dan berbicara di dalam akhir zaman orang-orang ruwai bidah, ya. Di akhir zaman ini ada ruwai bidah. Apa itu orang-orang ruwai bidah? Ditanyain. Ruwai bidah adalah arjulu at-tafih yatakallamu fi amril amah, orang yang hina berbicara di depan umum. Rawahul Imam Ahmad wal Bazzar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus tanda-tanda kiamat yang lain, la taqumu sa'ah hatta tarau umuran idhaman, tidaklah kiamat terjadi sehingga kalian melihat perkara yang besar, lam tuhadisu biha anfusakum, yang belum pernah kalian lihat sebelumnya, ya, belum kalian ceritakan sebelumnya. Ada sesuatu kejadian yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Bencana-bencana yang unik-unik, ya kan? Itu terjadi, yang mana bencana ini atau kejadian ini belum terjadi di waktu-waktu terdahulu. Yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum, ya, yatafaqamu, urus apa masalah ini, masalah yang sangat gawat. Wa tas'aluna hal kana nabiyukum dzakarakum minha dzikran hatta tarau al-jibal. Nah ini nih, sehingga kamu melihat gunung-gunung tazulu an amakiniha, berjalan dari tempatnya. Nah, zaman kiamat ini tanda-tanda kiamat, gunung pindah tempat. Tanda-tanda kiamat tuh diurukin gunung-gunung, dijadiin, ya kan? Banyak kan? Bahkan di Cina itu gunung-gunung dibikin jalur apa dia. Ini gunung-gunung diambil pasirnya, itu termasuk, ya, termasuk apa? Gunung itu dijalankan. Artinya apa? Dikeruk gunung, diambil semen, diambil apa, ya kan? Itu gunung itu mulai hilang, ya, gunung itu mulai berpindah tempat. Yaitu artinya gunungnya dia diambilin pasir-pasirnya sehingga dia itu dikeruk, kan banyak tuh, ya kan? Nah, diambil emasnya sehingga gunung itu hilang atau berpindah tempat. Ini termasuk dari tanda-tanda kiamat. Rawahul Imam Ahmad wa Tabarani an Samrah ibnu Jundab radhiyallahu anhu. Terus apa lagi termasuk tanda-tanda kiamat? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah, ketika urusan itu diberikan kepada orang yang enggak ahli, maka nantikanlah kiamat itu terjadi. Jadi ketika urusan-urusan ini yang megang bukan ahlinya, ya, urusan listrik yang megang tukang kayu misalkan, ini bukan ahlinya. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Ya kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Ini enggak. Wa min la tadhabu dunya hatta yamura ar-rajulu al-qabr. Termasuknya adalah termasuk tanda-tanda kiamat nih. La tadhabu dunya hatta yamura, tidaklah terjadi kiamat, hilangnya dunia ini, sehingga orang yang hidup di zaman itu datang ke kuburan, terus bolak-balik ke kuburan dan menginginkan agar dirinya berada di kuburan. Ya Allah, seandainya aku itu sekarang itu sudah berada di dalam kubur, pasti aku lebih tenang daripada hidup. Ya. Ya, saking dia itu takut, dia agamanya hilang, ya kan? Saking nggak bisa takut, nggak jaga agamanya, dia datang, ya Allah, sambil minta, ya Allah, seandainya aku ini berada di dalam kubur, pasti aku lebih aman daripada di luar kubur. Ya laitani kuntum makan nasai bihadal kubur. Nih tanda-tanda kiamat nih, orang menginginkan berada di dalam kubur daripada dia hidup. Lebih baik mati daripada hidup. Rawahu Muslim an Abi Hurairah aidan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Terus tanda-tanda kiamat yang lain apa?
la taqumu sa'ah hatta yatasafadu an-nasu tasafudal bahaim fituruq. Nah ini nih bahaya nih. Tidaklah terjadi hari kiamat sehingga manusia itu berzina seperti atau berhubungan intim seperti berhubungannya hewan-hewan di jalanan kayak kucing. Udah manusia zina seperti kucing deh, di jalan udah biasa ya, cium-ciuman di jalan, terus berhubungan intim di pinggir-pinggir jalan. Nah itu termasuk tanda-tanda kiamat nanti akan terjadi. Manusia itu zina itu sudah enggak lagi di dalam ruangan-ruangan, enggak, zinanya udah di pinggir jalan. Iya, hak asasi nanti jadinya masuknya kan ada tuh di beberapa negara kan ya, misalkan cium-ciuman nggak boleh diganggu ya karena itu hak asasi ya kan. Nah ini nanti bahkan lebih parah dari itu di akhir zaman apa, di mana orang zina jima di pinggir jalan itu udah biasa. Nggak malu. Seperti ente ngelihat kucing jima aja gitu. Masing-masing. Rawahu at-Tabarani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Terus wa min halatafna hadil ummah hatta yakum rajulul mar'ah. Termasuk tanda-tandanya apa? La tafna hadhil ummah, tidaklah hancur umat ini sehingga yakumu ar-rajulu imra'ah, seorang laki-laki datang ke perempuan fayaftarishuha, lalu dijima itu perempuan fitarik di jalan. Jadi jima itu berhubungan itu di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan. Fayakunu, sehingga di zaman itu, di akhir zaman itu apa? Sebaik-baik orang di zaman akhir itu ketika orang itu mengatakan la waraina wara'a hadal haid, ya. Kita hubungannya di rumah aja, jangan di sini. Itu sebaik-baik orang tuh di zaman itu tuh. Kita jimaknya jangan di jalan, di rumah aja. Itu sebaik-baik orang yang mana dia berhubungan intimnya di dalam rumah, dia zinanya di dalam rumah. Itu sebaik-baik orang di akhir zaman. Yang ketika akhir kiamat nanti ya, sebelum kiamat terjadi, sebaik-baik orangnya di situ adalah orang yang berhubungannya kita di rumah aja. Nah sini itu sebaik-baik orang udah itu. Rawahu Abu Ya'la an Abi Hurairah. Wa min halatakumu sa'ah, termasuknya adalah la taqumu sa'ah, kiamat itu tidak terjadi hatta tujadal mar'ah naharan, ya, sehingga seorang perempuan di siang hari tunkahu itu dijima, ya, dijima wasat tarik di tengah-tengah jalan. Layan kedzalika ahadun, ngelihat orang-orang pada jima, ngelihat orang-orang pada berhubungan di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada yang larang, ya, dianggap biasa aja udah. Orang berhubungan jima di pinggir jalan jadi dianggap biasa. Fayakunu amsaluhum yawma idin, sehingga di waktu itu, di akhir zaman itu, sebaik-baik orang di waktu itu adalah yang mengatakan lau nahaitaha anit tariq qalilan, minggir sedikit dong. Geser lapaknya. Sebaik-baik orang di waktu itu adalah orang yang ngomong, jangan di situ, pinggiran dikit. bukan jangan hubungan, jangan jima di sini, ini nggak punya malu apa, bukan yang gitu, enggak, tapi pinggiran lagi dikit. Cari tengah jalan pinggiran hubungannya. Bukan, bukan. Ajib ya itu ya. Bahkan apa? Fadzalika fihi mislu Abi Bakar wa Umar fikum. Orang itu, orang yang cuma ngomong minggiran dikit, itu derajatnya seperti Sayyidina Abu Bakar di zaman Rasulullah. Semulia-mulia orang di waktu itu, yaitu orang yang ngomong ke orang yang tadi jima tadi, jangan di situ, pinggiran dikit. Jangan di tengah jalan. Tuh sebelah situ pinggir sana gitu. Ini asratus sa'ah nih, benar-benar kiamat kalau gitu terjadi itu. Nauzubillah min dzalik. Kelasnya minum. Apa? Di sini sama aja. Iya, bisa itu. Terus rawahul Hakim Abu Abdillah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa min ma rawah Tabarani an Abi Umamah. Termasuknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Abu Umamah.
wa hatta tamurral mar'atu alal qaum fayakum ahaduhum. Nah, sehingga tidaklah terjadi kiamat, sehingga apa? Ketika ada orang perempuan lewat, ya kan? Lalu ada orang laki-laki itu nelanjangin orang itu. Orang perempuan tersebut diangkat diangkat ininya roknya ya. Dianggap roknya. Kalau sekarang mungkin ditelanjangin. Tidaklah terjadi kiamat, sehingga orang perempuan ketika lewat itu ditelanjangin. Terus kama yarfa'u danabal najah, seperti ya diangkat roknya, seperti orang itu ngangkat buntutnya unta, buntut kambing atau buntut apa. Itu enggak berdosa gitu, kayak enggak merasa bersalah. Fayaqulu ba'duhum, berkata sebagian dari orang-orang di situ, ala waraitaha waral haid. Jangan di situ. Di rumah kalau kamu mau nelanjangin dia, jangan di tengah jalan, di dalam rumah sana ditelanjanginya gitu. Itu sebaik-baik orang waktu itu, orang yang seperti itu. Ya artinya semuanya bejat. Itu udah paling mending gitu loh. Ya. Bahwa yauma idzi fi misl Abu Bakar Umar. Orang itu yang seperti itu kaya derajatnya di zaman Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Artinya ya itu enggak boleh gitu. Itu sudah paling mending-mendingnya waktu gitu terjadi. Wa min halatakum sa'ah hatta tatanakaru qulub wa takhtaliful aqawil. Tidaklah terjadi kiamat sehingga perpecahan di antara umat Islam ya, saling menyalahkan ya, perbedaan pendapat, wa yakhtiful ahwan minal ab wal fid din ya, dan antara saudara kakak adik kandung itu juga saling terpecahkan ya, saling berpecah belah. Rawahu ad-Dailami an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa min halatakum sa'ahatta tutakhudul masajid qanatir. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fatub alaina taubah tahsil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda li kulli suli salla wa salam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi sohbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.